Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 bersama rekan saya, pemateri pertama Siti Dwi Nur Cahyanti, pemateri kedua Novrio Adila Afufrozak, pemateri ketiga Muhammad Haikal, dan pemateri terakhir Rahmat Agung Wiyartajaya. Di sini kami akan membawakan materi tentang gerakan politik dalam Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Nur Cahyanti selaku anggota dari kelompok 5. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin agama dan pemerintahan. Peran beliau merupakan tugas sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Melalui beliau, Tuhan mengatur kehidupan manusia serta menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dengan cara menurunkan firman, yaitu Al-Quran. Sedangkan peran Rasulullah SAW sebagai pemerintahan, yakni tugas politik yang dijalani sejak pembangunan Madinah yang berlandaskan prinsip ajaran Islam. Pasca wafatnya Rasulullah SAW menimbulkan trauma di dalam tubuh Islam. Hal ini dikarenakan tidak ada sahabat Nabi yang ditunjuk untuk menggantikan posisinya, sehingga timbul perpecahan belah umat Islam menjadi beberapa golongan yang disebabkan karena adanya perbedaan paham politik. Golongan-golongan tersebut yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Setelah Abu Bakar menjadi seorang pemimpin umat Islam, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan 4 sahabat Nabi ini dikenal sebagai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selama memimpin keempat sahabat Nabi ini, mereka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik, dari masalah politik dan sosial hingga masalah keagamaan. Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, Islam mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrio Adila Afufrozak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerakan permurtadan. Gerakan murtad merupakan alur pembangkangan dan fitnah tanpa dasar. Target alamiahnya adalah memusnahkan Islam dan menghancurkan kekuatan Islam Arab yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, yang saat itu kekhalifahannya dijabat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan dalam buku yang berjudul Para Penggenggam Surga, karya Syekh Muhammad Ahmad Isa, bahwa di Jazirah Arab apinya dipicu oleh banyak kabilah, negara kekaisaran, agama juga ras yang beragam. Salah satu sebabnya adalah kurangnya iman dalam hati setiap kabilah Arab. Mereka hanya berlindung dengan keimanan, tetapi belum pernah merasakan kenikmatannya. Golongan kaum murtad ini diantaranya ada 3, yaitu mereka yang murtad mengaku sebagai nabi dan membangkang membayar zakat. Kelompok yang murtad adalah mereka yang tidak ingin terikat oleh berbagai kewajiban dalam Islam sebagai usaha untuk memperbarui syahwat dan tingkah kebinatangan mereka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Abu Bakar terhadap menghadapi orang-orang yang murtad. Abu Bakar dalam menghadapi orang-orang yang murtad tetap pada prinsipnya, yakni memerangi orang murtad sampai tuntas. Semuanya dihadapi dengan langkah-langkah yang bijak dan mulia. Keadaan yang sangat parah itu dapat diatasi dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membuktikan kebijakan agung Abu Bakar dan kesadarannya yang total terhadap Islam dan semangatnya yang keras dan seperti baja. Seandainya Abu Bakar dan imam seluruh umat Islam di
timbang. Niscaya Abu Bakar lebih berat setelah Nabi. Abu Bakar dianggap sendi yang paling kokoh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Wertajaya yang saat ini akan menjelaskan tentang sikap Islam terhadap orang murtad. Dalam pandangan fikih sangatlah jelas bahwa di bawah hukuman Islam, seorang murtad harus dihukum bunuh. Di antara pandangan-pandangan fikih klasik itu ada yang menyatakan bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Bila yang menjadi murtad itu anak muda, maka harus dipenjara sampai dengan dewasa. Bila tetap tidak bertobat, maka akan diberi hukuman mati. Namun ketetapan hukuman mati yang dikenakan bagi yang meninggalkan Islam secara perorangan karena terpanggil oleh nuraninya tidak bisa dikenakan hukuman mati. Karena pemahaman sekarang maksud hukuman mati yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bukanlah diperuntukkan bagi orang murtad atau kemurtatan, melainkan bagi yang melakukan pengkhianatan berat terhadap kaum muslim dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum muslim berperang melawan mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar terhadap kaum muslim. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.